Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Meskipun Yueye tidak mengetahui rencana Rincin yang dimiliki kelompok Long Hao Shen, dia terkejut menyadari bahwa rencana ini benar-benar layak. Dia terlalu sadar tentang apa yang diwakili oleh pilar Dewa Iblis bagi Iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan Kaisar Dewa Iblis, jika pilar Dewa Iblis dihancurkan, posisinya juga akan langsung hancur menjadi debu. Pilar Dewa Iblis adalah fondasinya, dan dalam beberapa hal, merupakan tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan bagi para Dewa Iblis. Terima kasih atas bantuanmu Yueye. Berhati-hatilah, aku pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini padanya, Long Hao Shen melanjutkan ke pintu keluar. Yueye melangkah menyeberang, menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Apakah kamu benar-benar pergi seperti itu? Yueye berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang modus City? Bahkan jika rencanamu lebih dapat diandalkan, seberapa akurat kamu bisa menyerang Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblis? Bahkan kekuatan mantra terlarang pun terbatas. Mengetahui area inti hanya akan membuat kedua Istana Iblis kita semakin panik. Tahukah kamu lokasi akurat dari pilar Dewa Iblis Bintang dan tempat di mana Dewa Iblis Bintang diasingkan? Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, pertanyaan Yueye adalah hal yang ingin dia tanyakan hari ini, tapi setelah Yueye memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berhutang terlalu banyak pada Yueye. Jika dia menerima lebih banyak lagi darinya, bagaimana dia bisa membalas budi itu? Dan perasaan yang dia miliki terhadapnya, membuatnya semakin sulit untuk bertanya. Sebenarnya Long Hao Shen memiliki beberapa pemikiran cadangan tentang rencana hari ini. Dengan hanya menghabiskan lebih banyak waktu, dia bisa menyelidiki dua istana iblis besar. Lagi pula, dia masih memiliki identitas ini sebagai iblis bulan Viscount, memungkinkan dia untuk bertanya tentang beberapa informasi yang diketahui. Tentu saja, dia lebih memilih untuk mendapatkan informasi akurat dari Yueye, yang merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Meskipun operasi yang dilakukan Long Hao Shen ini berbahaya, dia masih melanjutkan dengan cukup hati-hati. Kecuali tindakan pencegahan keamanan yang cukup dilakukan, dia tidak akan berani bergerak gegabah bahkan jika dia harus menyerah pada rencana ini. Seharusnya menanyakan semua ini sehingga kamu datang menemuiku kali ini kan, kenapa kamu tidak bertanya? Long Hao Shen menatap Long Hao Shen dengan penuh semangat. Long Hao Shen menghela nafas ringan, aku sudah berhutang banyak padamu. Jika aku terus berhutang padamu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membayarmu semua ini. Yueye membalasnya, jadi ternyata kamu sudah tahu kalau kamu berhutang banyak padaku. Bagus sekali, izinkan saya memberitahumu cara membalasnya. Tenang saja, ini bukan sesuatu yang bersifat pribadi yang akan saya tanyakan, dia menyatakan setelah mengambil jeda singkat. Long Hao Shen, saya dapat membantumu dengan semaksimal mungkin, dan tidak hanya kali ini tetapi pada setiap kesempatan yang akan terjadi di masa depan. Selama kamu membutuhkannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi apapun yang kamu butuhkan. Suara Yueye terdengar sangat senang, dan lebih jauh lagi dia mengklarifikasi bahwa dia tidak perlu membalasnya secara emosional. Long Hao Shen terkejut, kalau begitu, apa kentunganmu? Yueye menyatakan, jika suatu hari, kamu bisa menjadi pemimpin umat manusia, dan memimpin mereka untuk mengalahkan umat iblis, aku harap kamu tidak memberantas semuanya, dan hanya menyisakan wilayah kecil untuk dihuni umat iblis, hanya sebuah kerajaan kecil di luar kerajaan manusiamu, dan aku akan menjadi penguasanya. Selama 1000 tahun, umat manusia tidak boleh menyerang kita. Long Hao Shen sama sekali tidak mengharapkan kondisi ini dari Yueye, dan merasa sangat terkejut. Yueye, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginanmu? Kamu harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya janjikan kepadamu. Bahkan jika aku menjadi ksatria ilahi di masa depan, aliansi kuil pasti tidak akan mendengarkan kata-kataku juga. Yueye menatapnya, aku hanya menginginkan janjimu. Jadi bagaimana dengan apa yang dikatakan orang lain? Jika seluruh Temple Alliance berada di bawah komandomu, mengapa kamu tidak bisa mengambil keputusan? Dan kamu harus tahu dengan jelas bahwa meskipun umat manusia dapat memusnahkan semua jenis iblis kita, biayanya pasti sangat besar.
Pada saat itu, jika kamu bisa memberi kami kesempatan untuk pindah ke wilayah kecil, maka kemungkinan para iblis akan habis-habisan tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri akan jauh lebih rendah. Saya tidak mau banyak, wilayah seukuran provinsi saja sudah cukup. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, sangat mempertimbangkan usulan Yue Ye. Tidak ada keraguan bahwa menjadikan Yue Ye sebagai tikus tanah di antara umat iblis akan sangat menguntungkan mereka dalam tindakan mereka di masa depan. Tapi kondisi Yue Ye ini terasa sangat tidak bisa dimengerti di matanya. Bahkan jika aku berjanji padamu, akankah pasukan yang masih hidup mendengarkan perintahmu setelah kita mengalahkan umat iblis? Yue Ye menunjukkan senyuman yang tenang, itu masalahku sendiri. Cukup bagimu untuk memberiku janjimu saja. Jika di masa depan kamu tidak dapat memimpin aliansi kuil, atau jika kekuatan saya tidak cukup untuk mengumpulkan para penyintas iblis yang tersebar, atau jika kamu manusia tidak dapat mengalahkan kami para iblis, maka kamu tidak perlu memenuhi peranmu, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki sejarah 6.000 tahun di benua ini sejak kedatangan mereka. Dalam arti tertentu, di luar 72 dewa iblis, semua ras iblis juga lahir dari evolusi berbagai makhluk asli dari Seng Modalu, yang awalnya merupakan bagian dari kata ini. Jika kamu dapat menghancurkan 72 pilar dewa iblis, sulit untuk mengatakan apakah demonisasi iblis akan bertahan. Dan saya dapat memberitahumu satu rahasia tanpa rasa takut. Tahukah kamu apa kekuatan fundamental Yue Ye Merchant Group kami? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Yue Ye menjawab, kekuatan fundamental kita adalah individu-individu dari darah campuran manusia dan iblis. Long Hao Shen kaget, langsung menantikan kelanjutan pidato Yue Ye. Yue Ye melanjutkan, individu dengan darah campuran manusia dan iblis jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Pasukan pedagang Yue Ye hanyalah aspek eksternal kami, namun cakupan pengaruh kami meluas ke seluruh wilayah iblis. Di antara kita, mayoritas lebih condong pada pemikiran manusia. Dan hingga saat ini, kami benar-benar menantikan peluang untuk mandiri, kamu harus memahami niat saya mengingat betapa cerdasnya kamu. Jadi saya pasti tidak akan membatasi bantuan saya hanya pada pemberian informasi. Jika kesempatannya sudah matang, kekuatan organisasi kami akan muncul dengan sendirinya. Long Hao Shen menunjukkan ketidakpercayaan, dan kamu adalah pemimpin organisasi ini. Yue Ye menggelengkan kepalanya, belum, izinkan saya membocorkan lebih banyak kepadamu. Pemimpin organisasi kami saat ini adalah dewa iblis keturunan campuran manusia dan iblis. Setelah saya mendirikan grup pedagang Yue Ye, kami telah berhubungan, dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk organisasi tersebut. Jika kekuatan saya mencapai tingkat yang cukup di masa depan, saya pasti memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan posisi pemimpin. Campuran ras manusia dan iblis memiliki banyak keuntungan, misalnya bahkan jika kepala kita saat ini menghancurkan pilar dewa iblisnya, paling tidak ia akan kehilangan sedikit kekuatan dan ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatannya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi para dewa iblis ras murni. Tolong beri saya balasanmu setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, saya tidak berbicara sebagai teman, tetapi atas nama organisasi saya. Jika perjanjian kita berakhir dengan baik, kita juga akan menjadi orang yang mengendalikan kerajaan itu. Beberapa saat kemudian, Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya, oke, aku berjanji padamu. Yue Ye dengan apik mengungkapkan senyuman yang sedikit menyedihkan. Dia tahu bahwa mulai saat ini dan seterusnya, Long Hao Shen dan dirinya sendiri akan sekali lagi kembali ke hubungan kemitraan yang murni. Tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Saya percaya pada integritasmu, jadi tidak perlu ada kontrak janji apapun. Baiklah, sekarang beritahu aku rencanamu. Mari kita sempurnakan sekarang, berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus semua bahaya. Tunggu sebentar, saya membawakan Anda peta Istana Iblis Bulan dan Istana Bintang Iblis kami. Modus City masih begitu mengesankan, dan memiliki esensi kegelapan yang paling pekat. Semua pembangkit tenaga iblis menganggap kenyataan tinggal di sana sebagai suatu kehormatan, karena selain keistimewaan tinggal di sana, esensi yang padat hanya membuat kecepatan kultivasi mereka lebih cepat. Menara Keabadian. Para anggota secercah harapan terang semuanya bersiap untuk bertempur, sudah bersiap dalam kondisi optimal. Semua berkumpul, mereka menunggu dengan tenang. Cedera Yang Wenzhao dan Duan Yi sudah jauh lebih baik setelah beberapa hari terakhir. Long Hao Shen tidak mengundang mereka, tetapi jika bukan karena kekuatan mereka yang belum pulih, mereka pasti akan sangat ingin berpartisipasi dalam operasi ini.
Saat ini, mereka hanya bisa memberikan berkah mereka yang paling tulus kepada kelompok secercah harapan. Tak jauh dari rombongan, 4 sosok duduk melingkar. 3 dari mereka membentuk segitiga, dengan yang terakhir duduk di tengah dan bernyanyi. Sosok berwarna merah, biru, hijau dan kuning memancarkan cahaya berbeda, berasal dari 4 penjaga suci yang diperoleh Long Hao Shen di dalam menara keabadian ini. Sudut ke-10, ke-11, dan ke-12 menempati 3 sudut, dan api jiwa di mata mereka berdenyut kencang. Udara di sekitar pengawal suci ke-9 yang duduk di tengah juga berdenyut kencang, dan tubuhnya mulai terlihat tidak berwujud. 3 pengawal suci agung menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam pengawal suci ke-9, membantunya menyelesaikan mantranya. Yang terakhir memegang permata putih seukuran kepalan tangan, di mana sejumlah besar esensi bumi dituangkan dari tubuhnya sendiri. Long Hao Shen sedang menunggunya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Misi ini tidak memakan waktu lama, mereka harus masuk dan keluar dari modus city dengan mudah agar ini berhasil. Melepaskan mantra terlarang di modu tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan iblis bulan biasa pun bisa merasakan gelombang energi spiritual sebesar itu, jadi mantranya harus diselesaikan di sana. Selain itu, permata di tangan pengawal suci ke-9 tidak diperoleh dari anggota secercah harapan manapun, melainkan dari Yueye. Ini adalah bagian penting dari rencana mereka. Zhang Fangfang berkata, sudah waktunya. Bersiaplah semuanya, Hao Shen akan kembali jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan cair dalam keadaan amnesia, Zhang Fangfang, yang tertua di sini, untuk sementara waktu memerintahkan tim secercah harapan terang. Sima Xian menarik rantai emas gelap itu, menarik bola cahaya energi itu mendekat. Mengangkatnya, dia meletakkannya di atas lengannya dan yang lain juga mengeluarkan senjata mereka sendiri, dengan tenang menunggu. Kekuatan gabungan keempat penjaga suci sudah cukup untuk menggunakan mantra tingkat mantra terlarang. Karena menara keabadian telah memperoleh begitu banyak kekuatan jiwa, mereka juga memperoleh peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen muncul kembali di depan rekan-rekannya dalam kilatan cahaya keemasan. Dia tetap diam, dan segera melihat keempat penjaga suci. Pengawal suci ke-9 akhirnya mencapai titik terakhir dari mantranya. Mantra bernada tinggi terdengar bergema di seluruh menara keabadian. Long Hao Shen memiliki tampilan yang sangat parah. Mengatakan dia tidak punya perasaan cemas adalah hal yang mustahil. Menantang hujan dan angin di modu kapital dan membidik pilar Dewa Iblis Dewa Bintang Iblis adalah rencana berani mereka, dan ini lebih dari cukup untuk membuat siapapun tercengang. Tidak diragukan lagi ini adalah misi tersulit dan paling berbahaya yang pernah mereka jalani hingga saat ini. Secara kebetulan, keberadaan menara keabadian dan melodi abadi membuat misi tersebut dapat dilaksanakan, jika tidak, mereka bahkan tidak akan berani memikirkan hal seperti itu. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa di sekitar kristal itu terdapat beberapa pola rumit. Hanya dengan melihatnya, seseorang sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya seluruh energi yang tersimpan di dalamnya. Cahaya kuning menghilang tiba-tiba, dan semua jejak sihir menghilang sekaligus, mengalir ke dalam kristal itu. Seluruh kristal berubah menjadi warna kuning yang khusyuk, dan menyebarkan beberapa jejak samar cahaya keemasan gelap. Pengawal suci ke-9 menyerahkan kristalnya kepada Long Hao Shen. Kedua tangannya benar-benar gemetar, membuat konsumsinya sangat terlihat. Long Hao Shen mengambil kristal itu dan memberinya anggukan, setelah itu pengawal suci ke-9 segera duduk bersila, diam-diam memulihkan diri dari konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Long Hao Shen melihat kembali ke kelompok itu, mengangguk kepada semua orang, lalu bersinar dalam cahaya keemasan dan menghilang sekali lagi dari bidang pandang kelompok. Yang lain dari tim pemburu iblis semua memahami bahwa mulai saat ini, rencana mereka diluncurkan secara resmi. Mereka semua memiliki perasaan cemas dan kegembiraan yang tak terlukiskan yang sebagian besar menyembunyikannya. Long Hao Shen muncul kembali di sudut istana iblis bulan tanpa suara. Jari kakinya mengetuk tanah dengan ringan, dia tidak menggunakan energi spiritualnya, hanya meminjam kekuatan tubuhnya untuk mengirim dirinya tinggi-tinggi. Dinding yang mengelilingi istana iblis bulan mencapai panjang lebih dari 10 meter, tapi itu tidak dihitung sebagai apapun di depan pelepasan kekuatan Long Hao Shen. Mereka sekarang berada di area yang dipilih dengan cermat yang akhirnya dia pilih setelah banyak berkonsultasi dengan Yueye. Daerah ini berada di pinggiran istana iblis bulan, di dalam balai iblis bulan, dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Iblis Bulan. Di luar keluarga kerajaan iblis bulan, bagian belakang istana ini umumnya hanya digunakan untuk santapan para iblis bulan biasa.
Tidak ada area di Istana Iblis Bulan yang lebih penting daripada Aula Iblis Bulan. Jika Agares Dewa Iblis Bulan berada di Istana Iblis Bulan miliknya, disitulah pilar Dewa Iblisnya berada, tetapi pada saat itu Aula Iblis Bulan pasti kebal terhadap serangan. Tapi karena Agares tidak ada, pilar Dewa Iblisnya secara alami juga tidak ada, membuat serangan terhadapnya menjadi tidak berarti. Saat ini, dia sudah berhenti menyembunyikan energi spiritualnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh kristal ini. Itu menghilang dalam kilatan cahaya kuning yang melintasi area seluas 100 meter penuh. Secara akurat mendarat di sebidang tanah Istana Iblis Bulan, ia mengebor ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak dari pandangan permukaan. Begitu Long Hao Shen melihatnya sampai ke tanah, dia segera menoleh dan lari, tanpa jeda sedikit pun. Berakselerasi seperti kilatan cahaya hingga kecepatan tertinggi tubuhnya sambil memastikan arahnya, dia melaju menuju tujuan yang telah ditentukan. Sekarang bukanlah saat yang tepat baginya untuk melepaskan sayap spiritualnya, itu hanya akan membuatnya terlalu mencolok di tengah-tengah modu. Sebaliknya, dia mencapai kecepatan tertingginya di permukaan tanah. Sementara Long Hao Shen berlari dengan panik, Istana Iblis Bulan masih damai. Tanah di luar masih sama seperti sebelumnya, seolah tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Beberapa detik setelah Long Hao Shen berlari, beberapa siluet ungu tiba-tiba tiba di Aula Bulan, di area tempat kristal kuning mengebor dirinya ke dalam tanah. Terlihat bingung saat melihat sekeliling, mereka menggunakan teknik pengintaian di area tersebut. Bagaimana mungkin ada fluktuasi elemen ringan tadi? Iblis Bulan yang tinggi dan tampan bertanya dengan bingung. Meski dibalut gaun, otot-ototnya yang membengkak masih terlihat dari balik pakaiannya. Sosok kurus lainnya menjawab, kamu benar, aku juga merasakannya. Bagaimana mungkin esensi cahaya muncul begitu tiba-tiba di sana? Apakah teknik kepanduan menunjukkan hasil? Tidak ada apa-apa, semuanya normal. Demon Bulan ketiga menggelengkan kepalanya. Ketiganya memiliki kekuatan mencapai langkah ke-8, hanya dapat dikarakterisasi sebagai orang dewasa normal di antara Demons Bulan. Yang pertama berbicara adalah Demon Bulan yang tinggi, ada yang tidak beres. Entah kenapa, aku punya firasat buruk. Tidak mungkin esensi cahaya muncul tanpa alasan. Bahkan sinar matahari pun seharusnya tidak bisa sampai ke sana. Manusia pengguna cahaya pasti ada di sini sebelumnya. Kita harus mencari dengan penuh perhatian. Yang mengejutkan mereka, cahaya kuning muda yang lembut dan tampak tipis perlahan menyebar ke kaki mereka, dan menyebar keluar. Bagaimana bisa ada esensi bumi yang keluar sekarang? Ketiga iblis bulan benar-benar tidak bisa berkata-kata, tapi itu adalah esensi bumi yang sangat lembut dan ringan yang baru saja muncul, hampir tidak ada ancaman bagi mereka. Kali ini, semakin banyak iblis bulan yang datang, tetapi warna kuning di tanah menjadi semakin intens. Tidak baik. Coba lihat, iblis bulan tiba-tiba kehilangan suaranya. Sekelompok iblis bulan mengikuti jari runcingnya, dan dengan takjub menemukan bahwa pada titik tertentu, lapisan tipis kuning juga telah memanjat dinding istana iblis bulan. Cepat, penindasan kegelapan, teriak iblis bulan dengan budidaya agak tinggi. Kemudian, semua iblis bulan yang hadir menyulut diri mereka sendiri dalam cahaya ungu tua yang pekat. Iblis bulan bukanlah orang yang lemah, hampir semua iblis bulan yang hadir di sana adalah pada langkah ke-8. Namun, reaksi mereka pada akhirnya terlambat. Melawan mantra terlarang yang sudah dilepaskan, bahkan Demon Bulan dari langkah ke-9 paling banyak mampu membela diri. Menghentikan ledakan mantra terlarang ini hanya bisa dilakukan jika Agares hadir saat ini di Aula Iblis Bulan.